asal dalam menyatakan ziarah kubur. Akhraja Al-Ubayy an Abi Hurairah. Ada Imam Al-Ubayy mengeluarkan satu riwayat hadis yang beliau dapatkan ini dari Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Razin pernah dia ngomong, ya Rasulullah, inna tariqi alal maut. Ya, Abu Razin ngomong sama Nabi, wahai Rasulullah, aneh kalau jalan pasti ngelewatin kuburan gitu. Iya, ya Rasulullah, inna tariqi alal maut. Jalan yang aneh suka jalanin itu untuk menuju masjid ini lewatin kuburan ya Rasulullah. Bahali kalamun atakalam di, ada nggak saya bisa ya perkataan, ada nggak bagi saya suatu ucapan yang aku ucapkan dengan tidak marotu kalau saya lewat ya kepada orang-orang ahli kubur itu, yaitu dia minta Nabi apaan yang harus diucapkan. Kalau Nabi jawab, ya, Gul, Assalamualaikum, ya ahlal kubur, nal muslimin wal mu'minin. Ente kalau lewat kuburan itu, ya, ucapkan Assalamualaikum, ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin. Antum lana salapun, kalian semua udah pada duluan, ya, wa nahnu lakum tabaun, dan kami ya bakal ngikut, akan menjadi warga kubur ini juga, ya, gitu ucapin kata Nabi. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah kami juga, insyaallah kami juga nanti ya bakal nyusul. Ya, itu ucapan yang disuruh atau diajarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Razin, ya Abu Razin ya nanya beliau itu, hal yasma'un, apakah mereka pada dengar ya Rasulullah kita ucapkan salam kepada mereka tuh? Gitu tanya Abu Razin. Oh, Nabi jawab, yasma'un, dengar pada salam kita itu. Bala yastati'una ayujibu, cuma memang mereka nggak bisa jawab. Ya itu aja. Kalau dengar, tadi dengar ya, ucapan salam kita kepada mereka. Ya, apa arti tidak bisa menjawab? Jawaban yasma'ul ayu, maksudnya yang nggak bisa kita dengar, jawaban yang bisa didengar oleh orang yang hidup. Kalau jawab di pada ya, cuman nggak bakalan kita bisa mendengar jawabannya itu aja. Ya, kalau ya Abu Razin, lalu Nabi sambung, ya, apa nasihatnya kepada Abu Razin? Ya Abu Razin, Allah tardo antaruja alaika bi adadihimul malaika. Ya udah, ucapin aja salam kepada mereka, walaupun kita ini nggak dengar jawaban mereka tuh, ya.
Tapi apakah engkau nggak senang? Allah tahu apa ente nggak redho antarudda alaika bahwa yang menjawab ada yang menjawab kepadamu salam kamu itu malaikat sebanyak bilangan dari ahli kubur itu. Ya, jadi ada yang menjawab selain mereka ahli kubur, yaitu para malaikat. Ya, menjawab sama kita. Kata Nabi, kata Abu Razin, ya maka nggak sia-sia kita bersalam kepada mereka, walaupun kita nggak dengar mereka, tetap malaikat jawab salam kita tuh, ya. Nah, begitulah beberapa petunjuk dari beliau Rasulullah SAW apabila kita melewati kuburan, ya disuruh sama Nabi memberi salam, ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, apa itu? An Abi Dunya, ya, an Ibni Abi Dunya, Ibni Abi Dunya, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, yang mana keduanya dapat riwayat hadisnya an Muhammad bin Wasid, dari Muhammad bin Wasid. Qala kata Muhammad bin Wasid, balagoni annal mauta ya'rifuna bizuwari. Ada kata Muhammad bin Wasid sampai riwayat kepada saya, ya, dalam hadis, yang mana dalam riwayat hadis itu bahwa orang-orang yang meninggal itu yang udah ada di alam kubur pada ngenalin ya rifuna bizuwari, ngenalin dia pada sama orang yang ngeziarahin mereka. Yaumul Jumat, ada hari Jumat, ya, maka disunahkan kita ziarah hari Jumat. Wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu, atau hari sebelum Jumat Kamis, atau hari sesudah Jumat Sabtu. Tuh, ya, mereka kalau kita ziarahin kenali, ya, ada kenal. Oh, dia yang ziarah. Ya, tentu amat bahagia bagi mereka, ya, dikunjungi. Berarti ya kita ini yang masih pada hidup nggak melupai gitu, ya, mereka bilang, karena berarti kita nggak melupai mereka, masih diingetin. Itu bilang, ya. Nah, oleh karena itu, ya kalau bisa jangan kita males untuk berziarah ke kubur, ya, orang-orang tua kita, ya, atau siapa aja, guru-guru kita, karena mereka bilang dikunjungin, ya, berarti kita mesti ingetin mereka, nggak melupain. Ya, apalagi ya, bahwa mereka itu kan bagaikan di penjara, ya, di dalam alam barzakh. Jadi ngapain mereka? Ya, selama di alam barzakh kan nungguin datangnya hari kiamat, ya, untuk nanti pindah lagi, ya, ke alam akhirat, karena alam kubur ini atau alam barzakh ibaratnya transit
transit dari alam dunia ke alam kubur. Transit dulu sebelum kita akan menuju alam akhirat, ya, negeri akhirat. Ya, jadi mereka dalam penantian, ya, dalam penantian. Ya, maka kita jangan lupain mereka, kunjungi, datangi dengan menziarahi kubur ini. Ya, gila banget tuh pada diingetin, ya, gila banget mereka nggak dilupain sama kita. Ya. Nah, apalagi kalau dia umpamanya orang-orang tua kita itu nggak kita tengok-tengokin, sedangkan tetangga-tetangga ini, ya, tetangga-tetangga ini yang lain tuh banyak umpamanya yang pada kunjungin, yang pada ngunjungin, yang pada nengokin. Orang tua kita nggak ada yang nengokin anaknya, kayaknya pada lupa. Wah, tentunya sangat bersedih sekali mereka itu melihat yang lain, tetangganya kanan kiri atau di belakang, di depannya pada dikunjungi, kami sangat familinya, dia kagak. Tentu amat sedih sekali dia pada, ya, kemana ya anak cucunya nih, kemana ahli familinya, kok nggak pada ingat sama orang tua, ya, pada lupa sama orang tua. Kalau gitu, ya, ibaratnya, maka, ya, sebagaimana Muhammad bin Wasid dapat satu riwayat hadis, orang-orang yang meninggal itu, yang ada di dalam kubur itu, kalau kita datengin, dia kenal, oh ini anaknya, oh ini cucunya, oh ini, ya, ponakannya atau teman-temannya. Tuh, ya, begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wal Baihaqi an Muhammad ibn Nu'man mursal. Ya, ini hadisnya mursal. Hadis mursal. Man zara qabra abawahi au ahaduhuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barrah. Ya, Imam Baihaqi yang mendapatkan dari Muhammad bin Nu'man, hadis mursal, siapa yang ngeziarahin kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya di tiap hari Jumat, ya, di tiap hari Jumat, pikul Jumatin, gufirullah, Allah ampunin dia, ya, yang ngeziarah ini. Waktu tiba baru dicatat sama Allah, ya, sebagai anak yang berbakti, ya, sebagai anak yang berbakti dicatat, ya. Karena kan kita wajib birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, ya. Allah marahin orang yang ukukul walidain, nyakitin, ngelawan amin orang tua, ya. Maka tentunya kita kalau sadar itu, wah, banyak sekali, ya, nyakitin orang tua, banyak sekali, sering sekali kita, ya, ngelawan sama orang tua. Wah, itu kan dosa, ya, dosa sama orang tua, ya. Nah, kalau barangkali kita waktu masih hidupnya dia belum, ya, meminta maaf
cium tangan doang, ya nggak pernah bilang Bu redoin saya, ya tobat Bapak tolong diredoin saya, ya karena belum bisa nyenangin, belum bisa ngebahagiain, ya sebagai anak, ya orangnya bilang begitu sama orang tuanya. Jadi kita sepertinya belum menjadi anak yang bakti, ya belum menjadi anak yang bakti. Nah kalau memang kita baru menyadari, wah iya, ya kalau begitu kita belum menjadi anak yang berbakti. Ya udah, ya kalaupun dia keburu meninggal, kita sudah ada, ya kita kirimin, ya sedekah. Karena ada dalam hadis Nabi nyuruh tasaddaku ala mautakum, sedekahlah kamu, ya kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya dengan apa, ya dengan makanan, dengan uang. Wa in lam tastati, kata Nabi, kalau kebetulan ente lagi nggak punya rezeki, lagi nggak ada duit, ya sehingga nggak bisa umpamanya sedekah, ya udah kata Nabi, fa in lam tastati fa bi ayatin min kitabillah, ente kirimin bacaan Al-Fatihah, ya atau yang paling bagus lagi hatam Quran, kita hatam, ya karena ada pengalaman, ya Soleh Al-Mursi namanya, dia waktu ziarah kubur, ya karena dia ziarah malam mungkin ngantuk dia, ya akhirnya tertidur. Dan waktu wiridan, ya dia lagi tahlil apa, ngantuk tidur dia. Saat itu dibukain sama Allah mata hatinya, ya sehingga melihat ahli kubur itu udah ada di luar kuburnya masing-masing. Dan yang dia lihat Soleh Al-Mursi ini pada berebutan, ngambilin apa ya, dia nggak tahu. Ya. Nah di antara ahli kubur itu ada yang nggak ikut berebutan. Ada samperin sama dia, ya, tanya itu apaan yang pada diperebutin. Oh itu kiriman doa, ya dari sedekah dari ahli-ahli famili dan orang-orang yang masih ada hidup di dunia ini. Loh, kok engkau enggak ikut sih, ya berebutan? Kata Soleh Al-Mursi, aneh, alhamdulillah, ya udah cukup deh, karena selalu dikirimin sama anak saya hatul Quran, hatam Quran. Oh, siapa? Ya anak engkau tuh, dibilangin namanya, ya dia ada suka jualan di pasar, ya jualan kue, ya namanya kue Salabia di pasar Anu. Ya udah, setelah Soleh Al-Mursi ini kembali, ya kesadarannya bangun, udah selesai apa, sholat subuh, ya udah wiridan, udah apa, akhirnya diingat, wah iya semalam dia ketemu sama salah seorang ahli kubur. Coba ya mau kita
dicek lah istilahnya. Ya betul nggak betul? Anaknya kirimin bacaan Quran. Dicari tuh apa pasar tadi. Ya, akhirnya dilihat-lihat. Oh iya ada yang jualan kue salabia itu. Cuma karena lagi banyak pembeli, dia belum bisa ngedeketin. Begitu pembelinya udah berkurang, ya baru dia samperin, ditanya namanya, ya benar sesuai dengan yang dibilangin sama yang dia lihat di alam mimpinya. Ya, dan kelihatan sama Soleh Al-Mursi ini si orang itu mulutnya kayak koma kami gitu, kayak koma kami. Ya, nah terus ditanya, kayaknya engkau mulut kok gak diam, kayak ada yang dibaca-baca. Oh, ini saya selalu hatamin Al-Quran. Berarti dia hafiz, hafal Quran dia. Ya, gitu. Yang saya kirimin buat ayah saya yang meninggal. Oh, kalau begitu benar. Yang ada dalam impiannya, oh kalau itu benar dengan kenyataan. Ya, gitu. Nah maka Nabi pesan tadi itu sama kita, tasodaku ala mautakum, sedekahlah kamu kepada orang-orang tuamu yang telah meninggal dunia. Ya, wa ilam tastati fa bi ayatin min kitabillah. Kalau emang belum ada, nggak ada, kebetulan nggak ada ya rezeki untuk bersedekah, udah kirimin Fatihah ya, ataupun baca surah Yasin dan lain-lain. Ya, itu pesanan Nabi kepada kita agar terus ingetin ahli kubur, terutama orang-orang tua kita itu, ya, supaya mereka itu girang, ya gembira masih diinget-ingetin sama kita, ya karena banyak sekali ya orang yang nggak inget-ingetin sama orang tuanya, sedekah enggak, ya kirimin Fatihah enggak, tentu tadi ya sedih banget mereka, ya apalagi ngelihat tetangga-tetangganya pada banyak yang ngirimin. Ya itu kita jangan kebawa paham, ya ikut-ikutan paham yang membid'ah-bid'ahkan, ya kita tahlil dan lain-lain, ya biarin, ya kita tetap sesuai dengan apa yang diajarin oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, tetap kita jalanin kesemuanya thariqah mereka. Ya, begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Wasu dan hadis dari Imam Baihaqi dari Muhammad bin Nu'man, bahwa siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau yang salah satu dari keduanya setiap hari Jumat, diampuni dosanya sama Allah, wa kutiba barro, ditulis kita sebagai anak yang berbakti, ya gitu. Wa rawan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anasu ma yakunu mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Paling seneng, anasu paling seneng, ya orang di ahli kubur, anasu ma yakunu mayyit, orang yang udah meninggal tuh paling seneng dia, ya. Orang yang meninggal yang udah dikubur paling senang kata Nabi, idza zarahu man kana yuhibbu, kalau dikunjungi
dia cintai, orang yang mencintai dia atau orang yang dicintai oleh dia. Itulah Rasulullah SAW beritahukan kepada kita. Ya, kapan lagi kita kalau emang dulu waktu dia hidup belum banyak, bukannya belum pernah, belum banyak kita nyenangin, ya belum banyak kita bikin girangnya dia. Ya kalau emang udah meninggal, sering-sering kita kunjungin ya kuburannya, karena dia amat paling seneng kalau dikunjungi, diziarahi sama orang yang mencintai dia atau yang dia cintai, ya gitu. Nah itulah beberapa hadis yang mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali kita tuh begitu gampangnya, begitu mudahnya ngelupain sama orang-orang yang udah pada meninggal. Ya, karena kan yang mati jasadnya, sedangkan ruhnya kan tetap hidup dia. Ya hidup. Karena manusia pada hakikatnya bukan jasad, tapi ruh. Itu hakikat yang sebenarnya daripada manusia. Ruh nggak mati. Ya, pan disebutnya orang meninggal itu pulang. Ya, telah berpulang. Rahmatul pulang, kita sebutnya pulang, bukannya mati. Iya kan? Telah berpulang ke rahmatullah. Pulang gitu, pulang, bener. Karena ruhnya yang pulang, jasadnya sih, ya mati, dia nggak bergerak lagi. Ya, karena dia kan jasad terbuat dari tanah, ya dari tanah, sehingga dia bisa membusuk. Ya, maka orang meninggal pasti, ya kita akan kuburin di dalam tanah, Kenapa? Ya, jangan sampai membusuk, ya karena jasad bisa membusuk. Ya, sebagaimana yang kita suka ketahui, kalau kebetulan ada apa, kita masuk ke kamar mayat, ya baik di Cipto umum, ya kamar mayat, atau di rumah sakit lain yang ada kamar mayatnya. Di situ kita pasti ya mencium bau yang gak enak. Itu ya jasad. Maka pasti orang kalau dia meninggal buru-buru dikubur. Ya, jangan keburu busuk. Ya, atau sering juga kita ngalamin orang yang kecebur kali, ya akhirnya kita mau cari nggak ketemu, baru 3 hari, udah 3 hari baru kita kita lihat kan udah berubah, ya udah berubah, dan kadang-kadang udah berbau. Kalau gitu jasad kita, ya kalau roh kembali, maka kita berguna, kita mendoain, berguna kita kirimin ayat-ayat, ya. Nah oleh karena itu besok giliran, ya ini pengajian ini terakhir, ya untuk tahun ini. Insya Allah Selasa depan kita tawafufan. Nah disitulah ya kita kirimin tahlil dan lain-lain pada orang-orang tua kita, ya. Kalau mau sedekah ya silahkan, ya. Yaitu semoga mereka menjadi senang, mereka menjadi girang, karena kita masih ingetin dia pada, ya nggak lupain, ya jasa mereka. Karena dalam Al-Quran hal jasa wal ihsan illa ihsan, ya kalau perbuatan baik
perbuatan baik harus dibalas dengan perbuatan baik. Nggak ada kan manusia yang lebih banyak kebaikannya. Nggak ada manusia di dunia ini yang lebih banyak jasanya kepada kita kecuali kedua orang tua kita. Maka kita balas budi kepada mereka, ya. Kalaupun sudah meninggal, itu tadi, ya, kita sedekahin atau kita kirimin ayat-ayat Quran, kita baca, ya, supaya Allah sampaikan pahala ganjarannya kepada mereka sesuai dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Tasadaqu ala ma yunfaqu wa illam tastati fa bi ayatin min kitabillah. Sedekahlah kamu buat ahli kubur yang udah tadi nggak ada, kalau nggak bisa ya kirimin Fatihah dan lain-lain. Ya, semoga orang-orang tua kita yang tidak ada di dalam kubur, ya, kalaupun ada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, ya, dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang menyenangkan, ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah ya Amin.
Rasulullah